Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Dinata, absen 29 dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas halaman 68 pada latihan 3 tentang frekuensi harapan. Untuk pertanyaan nomor 1, sebuah perusahaan elektronik memproduksi televisi. Peluang televisi yang diproduksi rusak sebesar 5%. Jika terdapat hasil produksi sebanyak 800 unit, berapa jumlah televisi yang diproduksi dalam keadaan rusak? Kita harus menentukan N atau banyak percobaannya, yaitu banyak percobaannya 800. Kemudian PA, peluang TV rusak 5%. Kemudian kita perlu menentukan FHA atau frekuensi harapan kejadian A dengan N dikali PA. N-nya 800 dikali PA-nya 5%. Saya tulis 5/100. Kenapa 100? Karena persen. Kemudian disederhanakan dengan nolnya keduanya dicoret, kemudian tinggal 8 dikali 5, hasilnya 40. Jadi jumlah televisi yang diproduksi dalam keadaan rusak adalah 40. Untuk pertanyaan nomor 2, dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Tentukan frekuensi harapan A muncul mata dadu berjumlah 7 dan B muncul hasil kali mata dadu 12. Untuk yang A, yang pertama menentukan NS atau banyaknya sampelnya sebanyak 36. 36 dari 6 dikali 6 dari 2 buah mata dadu. Kemudian menentukan N, banyaknya percobaan sebanyak 180 kali. Kemudian menentukan NA, banyak kejadian A yang berjumlah 7. Itu 1,6, 2,5, 3,4, 5,2, 6,1. Jumlahnya ada 6. Kemudian menentukan PA. NA per NS sama dengan 6/36. Saya sederhanakan dengan dibagi 6, hasilnya 1/6. Kemudian mencari FA, frekuensi harapan kejadian A. N dikali PA 180 dikali 1/6, hasilnya 30. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 30. Kemudian untuk yang B sama, kita menentukan NS atau sampelnya 36, kemudian menentukan N, banyaknya percobaan 180, kemudian menentukan NB, banyaknya kejadian B 2,6, 3,4, 4,3, 6,2. Jumlahnya ada 4, jadi NB-nya 4. Kemudian menentukan PB, NB per NS 4/36. Saya sederhanakan dengan dibagi 4, hasilnya 1/9. Kemudian menentukan FHB, frekuensi harapan kejadian B. N dikali PB 180 dikali 1/9, hasilnya 20. Jadi frekuensi harapan muncul hasil kali mata dadu 12 adalah 20. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilemparkan bersama sebanyak 150 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul sisi angka dan mata dadu kurang dari 3? Kita perlu menentukan banyaknya sampel atau NS-nya, yaitu 12. 12 dari 2 dikali 6. 2 dari sekeping uang logam dan 6 dari sebuah dadu. Kemudian menentukan N atau banyak percobaan, yaitu sebanyak 150. Kemudian menentukan NA, banyak kejadian A 1, A,2. Jadi jumlahnya ada 2. Kemudian menentukan PA, NA per NS 2/12. Saya sederhanakan dengan dibagi 2, hasilnya 1/6. Kemudian menentukan FA, frekuensi harapan kejadian A dengan N dikali PA 150 dikali 1/6, hasilnya 25. Jadi frekuensi harapan muncul sisi angka dan mata dadu kurang dari 3 adalah 25. Selanjutnya untuk yang nomor 4, sekeping uang logam dilemparkan bersama sebanyak 96 kali. Tentukan frekuensi harapan A munculnya 3 sisi angka dan B munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Untuk yang A, kita perlu menentukan NS-nya dengan 2 dikali 2 dikali 2. Karena
3 keping uang logam, jadi hasilnya 8. Jadi banyaknya sampel adalah 8. Kemudian mencari N atau banyaknya percobaan, yaitu sebanyak 96. Kemudian menentukan NA, yaitu angka, angka. Jumlahnya ada 1. Kemudian menentukan PA, peluang kejadian A, NA per NS 1/8. Setelah itu menentukan VHA, frekuensi harapan kejadian A, N dikali PA, 96 dikali 1/6, hasilnya 12. Jadi frekuensi harapan munculnya 3 sisi angka adalah 12. Untuk yang B, kita sama harus menentukan sampelnya dulu, banyaknya sampel yaitu 8, banyaknya percobaan atau N 96, kemudian banyak kejadian B, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, jumlahnya ada 3. Kemudian menentukan PB, peluang kejadian B, dengan NB per NS 3/8. Kemudian menentukan VHB, frekuensi harapan kejadian B, N dikali PB 96 dikali 38, hasilnya 36. Jadi frekuensi harapan munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar adalah 36. Kemudian untuk yang nomor 5, nomor terakhir, 3 keping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama sebanyak 240 kali. Tentukan A, peluang muncul 2 sisi angka pada uang logam dan angka prima pada dadu. B, frekuensi harapan muncul 3 sisi angka pada uang logam dan angka lebih dari 4 pada dadu. Untuk yang A, kita menentukan NS-nya atau sampel. 8 dikali 6, 8 dari 3 keping uang logam dan 6 dari sebuah dadu, jumlahnya 48. Jadi banyaknya sampel adalah 48. Kemudian menentukan N, banyaknya percobaan sebanyak 240. Kemudian menentukan NA, banyaknya kejadian A, itu A, A,2, A, A,3, A,5, jumlahnya ada 3. Kemudian mencari peluang kejadian A, NA per NS 3/48. Kemudian disederhanakan dengan dibagi 3, hasilnya 1/16. Setelah itu mencari frekuensi harapan kejadian A atau FHA dengan N dikali PA 240 dikali 1/16, hasilnya 15. Jadi peluang muncul 2 sisi angka pada uang logam dan angka prima pada dadu adalah 15. Kemudian yang B, sama, kita mencari sampel dulu dengan 8 dikali 6, hasilnya 48. Kemudian banyak percobaan 240. Kemudian mencari banyaknya kejadian B, A, A,5, A,6, jumlahnya ada 2. Kemudian kita mencari peluang kejadian B, NB per NS 2/48. Kemudian saya sederhanakan dengan dibagi 2, hasilnya 1/24. Kemudian menentukan frekuensi harapan kejadian B dengan N dikali P, B 240 dikali 1/24, hasilnya 10. Jadi frekuensi harapan muncul 3 sisi angka pada uang logam dan angka lebih dari 4 pada dadu. Sekian penjelasan tugas dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kurang jelas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.